Teman-teman semuanya, kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut dari SE Menteri Nomor 4 Tahun 2020 yang berkaitan dengan pembelajaran online selama masa darurat COVID-19. Maka kegiatan yang sudah diawali ini di bawah bantuan dari teman-teman kita, teman-teman di KKVI, di bawah Motor Mas Kris, Mas Doni, sebagai leader pengurus KKVI, atas kepeduliannya, atas peran aktifnya di dalam memajukan pendidikan yang luar biasa. Apresiasi atas nama Dinas Pendidikan Kota Semarang, mengucapkan penghargaan dan terima kasih sekali pada mitra kami dari KKVI yang mulai awal support kegiatan ini sampai pelaksanaan pada yang sesi terakhir ini. Kegiatan ini bukan hanya berhenti di sini, teman-teman semuanya. Kegiatan ini adalah sebagai awal kita melangkah bagaimana kita mendesain pembelajaran online yang nantinya akan menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah keharusan dan harus dilakukan nantinya di semua satuan pendidikan. Maka dengan kegiatan ini adalah awal dari dasar teman-teman semuanya bisa menggunakan salah satu media online, aplikasi Webex ini, bisa dijadikan sebagai salah satu untuk interaksi pembelajaran di dalam kelas secara daring nantinya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bisa menggunakan aplikasi ini, harapan kami juga nantinya panjenengan bisa memiliki berbagai macam model, banyak variasi jejaring online yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah Google Class atau Vicon Meeting yang menggunakan aplikasi Webex ataupun menggunakan media lain. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu kembangkan, tidak hanya satu metode, satu media yang dikuasai, tetapi banyak media. Kalau boleh saya ilustrasikan, Ibu Bapak sekarang sudah memiliki, kalau ini senjata, Ibu Bapak sudah memiliki berbagai alat. Ada pisau, ada parang, ada badik, ada pacul, ada macam-macam. Seandainya media ini Bapak Ibu gunakan sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Oh, sekolahan saya dengan kondisi orang tua yang kategorinya high class, kayaknya media ini tepat saya gunakan. Oh, kayaknya di tempat saya, sekolahan saya dengan kondisi orang tua yang mungkin secara ekonomi serata kurang, kayaknya pakai aja senjata yang pisau barangkali bisa digunakan. Nah, atau media ini yang saya analogikan tadi, mungkin perangkat media banyak. Silahkan mau pakai Google Classroom, pakai dengan portal rumah belajar, pakai yang aplikasi lain. Prinsipnya adalah sebagai media sarana. Jadi jangan menjadi sebuah hal yang harus wajib pakai media. Salah satu yang menjadi keunggulan itu tidak. Pasti semua media banyak ada keunggulan, kekurangan, kelemahan, kebaikan. Nah, kalau panjenengan sudah punya, ibarat tadi saya aplikasi saya analogikan dengan alat ataupun saya analogikan dengan sebuah kendaraan, ada variasi Suzuki, ada Honda, ada Daihatsu. Kalau Bapak nyaman dengan Suzuki, oke lah. Yang penting untuk mencapai tujuan, pakailah alat media itu Suzuki. Kalau Bapak Ibu nyaman dengan sepeda, ya pakailah sepeda itu. Itu media. Jadi media yang ada banyak aplikasi itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan di dalam proses pembelajaran berbasis online ini. Nah,
harapan tadi setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan pelatihan ini secara online, paling tidak sudah memiliki variasi dan alat yang bisa nantinya diterapkan sesuai dengan kondisi di sekolah. Oh, dengan model ternyata Webex yang lebih lengkap. Ini yang mungkin bisa dijadikan referensi. Tetapi tidak harus satu-satunya itu. Teman-temanku semuanya, yang kedua, kegiatannya ini bagi teman-temanku yang masih harus melesaikan tugas yang belum dilakukan, silakan tugas-tugas itu dirampungkan, diselesaikan sampai selesai waktu yang sudah ditentukan. Meskipun ini tutup secara formal, tetapi tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu harus dilakukan dipenuhi dulu. Yang ketiga, pesan dari kami di teman-teman untuk di sekolah, ketika saat ini sudah selesai dan nanti akan panjenengan mulai implementasikan di teman-teman di gugus, harapan kami berikan pemahaman. Bukan satu-satunya media ini yang harus dilakukan. Artinya sebagai salah satu, banyak variasi yang lain. Saya khawatir nanti kalau mereka belum nyaman, kemudian belum paham, dipaksakan harus pakai ini, baru saja ini sudah saya terima di pelatihan dan wajib, bahaya bagi mereka. Mereka belum paham, belum mengerti, seakan-akan menerima dan itu belum siap, akan biasanya menjadi hambatan mereka. Berikan pemahaman bahwa kegiatan yang dilakukan ini ternyata setelah kita bandingkan dengan aplikasi yang lain banyak keunggulan-keunggulan. Nah, itu keunggulan-keunggulan yang harus diberikan pada teman-teman. Oh, ternyata aplikasi Webex ini di dalamnya sudah terukur sampai pada proses penilaian. Sedangkan yang aplikasi lain belum mungkin sampai pada proses penilaian untuk anak. Nah, ini juga keunggulan, sehingga teman-teman akan bisa membandingkan. Bukan hanya bagian pada Vicon-nya saja, tetapi apa itu substansinya di sana. Sehingga konten-konten dalam aplikasi itu mereka kalau memahami, oh ternyata aksesorisnya kalau itu sebuah mobil, ibarat mobil sekarang yang lengkap aksesorisnya. Nah ini kalau mereka paham dengan itu, aplikasi yang sudah dilakukan mungkin akan lama-lama bergeser pada aplikasi yang lebih lengkap. Yang keempat, pesan saya pada teman-teman guru semuanya, saatnya sudah mulai kelas 6 sudah kelulusan, sudah selesai, tinggal kelas 1, 2, sampai kelas 5, tolong rapot-rapot mulai dikerjakan. Pastikan nilai di akhir semester 2, jangan sampai Bapak Ibu menghambat, mempersulit diri. Menghambat, mempersulit diri di era COVID-19 ini. Artinya kalau memang adanya dengan nilai harian, ya sudahlah, penilaian akhir semester diambil dari nilai harian. Kalau adanya akhir semester diambil dari tugas-tugaslah dijadikan sebagai nilai pasnya akhir semester. Jangan memaksakan diri menambah soal khusus untuk pas yang akhirnya justru membuat orang tua, membuat anak menjadi tidak nyaman. Bahkan anak menjadi stres, orang tua stres, bahkan menjadi permasalahan baru. Maka ajaran Mas Menteri tadi, untuk tahun ini karena pasca darurat, kita belum bisa mencapai keterukuran kurikulum secara normal, secara normatif. Artinya, kalau memang di lapangan itu cukup pasnya hanya dari hariannya, sudah harian itu dijadikan sebagai penilaian akhir semester. Belum bisa ideal ketercapaian kurikulum itu. Yang terakhir, pesan saya, dan itu dari Dinas juga, dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bapak Kepala Dinas mewanti-wanti agar Bapak Ibu dalam penentuan kenaikan dan kelulusan betul-betul dicermati, jangan sampai hanya gara-gara kognitif yang mestinya bisa dibantu, anak sampai tertinggal, tidak naik kelas atau tidak lulus. Harapan Pak Kepala Dinas di era COVID ini, tuntaskan semuanya. Artinya kalau dituntaskan semua anak diharapkan bisa naik kelas semua dan lulus semuanya. Itu beberapa hal prinsip pokok, dan yang terakhir, kegiatan ini akan berlanjut nanti di kegiatan yang setelah pasca COVID di anggaran 2021 ke depan. Insya Allah nanti kita aplikasikan dengan sesungguhnya workshop langsung praktek nanti dengan narasumber, tidak melalui online tetapi langsung
tutorial langsung, praktek di lapangan. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini dan menjadi bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semuanya. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tim narasumber, juga tim instruktur semuanya yang telah support membantu kegiatan ini hingga berjalan dengan baik dan lancar. Saya sangat bangga, senang kegiatan ini saya pantau dari awal sampai akhir, semuanya berjalan sesuai dengan frame yang sudah kita rancang dengan baik. Atas nama Dinas Pendidikan Kota Semarang, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekdin beserta Bapak Kabid masih rapat sehingga hari ini belum bisa hadir bersama. Atas nama Dinas Pendidikan, kegiatan workshop desain pembelajaran virtual bagi guru SD Kota Semarang atas izin teman-teman dan ridho Allah SWT, saya nyatakan resmi ditutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual. Baik, atas nama teman-teman pada Pak Agus dan Dinas Pendidikan Kota Semarang, Pak Hidayatullah, Pak Kepala Dinas Pak Gunawan Sabtagiri, kami juga tim mengucapkan terima kasih karena kami dipercaya untuk mengawal teman-teman guru dan semoga kerjasama yang telah dibangun ini tidak hanya sampai di sini, akan kita lanjutkan sampai ke hari-hari berikut dan mungkin akan ada lagi pelatihan-pelatihan yang serupa di mana akan memajukan atau meningkatkan kompetensi para guru-guru SD Kota Semarang. Dan kami nanti akan menawarkan ada banyak sekali konten-konten yang bisa dipelajari untuk meningkatkan kompetensi para guru-guru. Itu Pak Agus, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mas Kris, Mas Doni, saya semuanya. Saya mohon diri ya. Salam virtual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, kita cukupkan sekian untuk penutupan. Mungkin ada Pak Doni, silakan Pak Doni. Langsung aja Pak Kris. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Agus Sutrisno yang selalu mengawal kegiatan workshop daring desain pembelajaran virtual untuk guru SD ini. Pak Krisantus juga. Bapak Ibu sekalian, saya hanya menambahkan sedikit terkait dengan teknis pengumpulan penugasan ya. Jadi berdasarkan masukan dari Bapak Ibu, kami melihat ada beberapa ceruk kecil dari Bapak Ibu peserta workshop yang meminta tambahan waktu karena berbagai hal dan itu sudah kami penuhi. Jadi walaupun hari ini telah resmi ditutup oleh Pak Agus, tapi kami masih memberikan waktu bagi Bapak Ibu untuk mencoba mempelajari dan mengumpulkan dalam kolom penugasan. Di Bapak Ibu sekalian hanya ada 4 tugas utama di dalam workshop kita ini. Yang pertama, kita membuat kelas virtual berbasis Google Classroom. Yang kedua, kita membuat room Vicon, diprioritaskan dengan Webex Meeting, tapi jika mengalami kesulitan boleh dengan aplikasi lainnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu mencoba membuat sebuah materi daring. Dan yang keempat adalah membuat soal atau kuis daring. Keempat ini diusahakan Bapak Ibu coba sehingga Bapak Ibu nanti menjadi terampil dan memiliki kecakapan agar dapat mengembangkannya menjadi sesuatu yang bisa lebih bermakna lagi. Untuk mengumpulkan tugas, Bapak Ibu cukup klik judul tugasnya, kemudian klik your work, maka lampirkan saja tugasnya. Setiap tugas memiliki ciri-ciri sendiri. Misalnya tugas 1, membuat kelas virtual, yang dikumpulkan adalah screenshot dari Google Classroom yang sudah kita buat.
Bapak Ibu juga bisa menuliskan kodenya di kolom komentar privat. Kemudian yang kedua, untuk pembuatan room Vicon, Bapak Ibu cukup juga melakukan screenshot pada saat Bapak Ibu sedang melakukan Vicon minimal dengan 1 orang partisipan. Jika kesulitan dengan siswa, Bapak Ibu bisa mengajak rekan guru, baik sesama peserta maupun guru di sekolah. Cantumkan di kolom privat itu waktu pelaksanaan dan nama sekolah. Untuk tugas 3 adalah membuat materi daring. Dalam hal ini, kita menawarkan kepada Bapak Ibu untuk mencoba membuat materi konten pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Sway. Jadi Bapak Ibu silakan mendaftarkan akun Office untuk bisa membuat Sway. Kemudian yang dikumpulkan hanya linknya saja, link Sway-nya saja, tapi jangan lupa di halaman awal cantumkan nama Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah tugas keempat, berbentuk kuis daring. Ini yang paling favorit di pelatihan ini sepertinya, yaitu membuat soal berbasis quizzes. Jadi Bapak Ibu cukup membuat minimal 5 pertanyaan tentang apa saja di dalam quizzes, kemudian berikan linknya agar instruktur dapat melihatnya. Jadi di tugas 4 yang dikumpulkan adalah link quizzes dan kodenya. Kemudian sedikit tips untuk tugas nomor 4, Bapak Ibu setting waktunya, pilihnya sebagai assign homework atau assign HW atau jadikan PR. Lalu setting waktunya usahakan sekitar 3 harian, jadi supaya instruktur bisa memiliki cukup waktu untuk menilai. Di bagi yang belum, sampai kira-kira hari Senin, jika ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari, di setting 4 hari, maksimal Senin bisa dibuka. Nah, semua tugas ini sebenarnya didesain bukan untuk menjadi beban Bapak Ibu sekalian, tetapi untuk menciptakan Bapak Ibu melakukan suatu proses atau pengalaman, mendapatkan pengalaman bagaimana cara membuat keempat hal tadi. Karena kalau kita belajar IT, cara yang paling cepat untuk memahami IT adalah dengan mencobanya, dengan melakukan pengalaman ya, dengan berproses, maka kita akan lebih cepat itu. Baik, mungkin itu saja dari kami, Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan terkait penugasan bisa disampaikan di forum ini. Pak Kris, insya Allah begitu aja Pak Kris. Baik, sudah cukup. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Cukupan sekian, nanti kita grup ya di Classroom ya. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Doni, terima kasih teman-teman yang sudah join. Tadi sudah sampai 109, 110 tadi ya. Baik, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam virtual. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya end.